Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama Warta Ilmu TV. Para pemirsa, di sini saya akan berbagi cerita tentang sebuah pesanggerahan yang ada di desa kami. Ini adalah pesanggerahan Among Karsa Sagotra, yang berarti tempat menjaga rumah sekeluarga. Adapun bagian-bagian dari pesanggerahan Among Karsa Sagotra tersebut adalah adanya dua pintu atau dua lawang yang terdiri dari lawang Jundomanik atau gerbang utama. Berikut adalah merupakan tampilan lawang Jundomanik yang diberikan ornamen warna yaitu abu-abu. Gerbang Jundomanik ini adalah merupakan pintu utama untuk masuk ke dalam pesanggerahan Among Karsa Sagotra. Gerbang ini hanya dipakai untuk saat-saat tertentu apabila ada hajatan atau menerima tamu yang dianggap tamu yang istimewa. Sementara pintu lainnya atau lawang yang lainnya adalah disebut dengan lawang Korowelang atau gerbang yang kedua. Berikut adalah merupakan tampilan lawang Korowelang yang memang bentuknya tidak sebesar lawang utama atau lawang Jundomanik. Lawang ini pun diberikan ornamen warna yang sama untuk menyatukan warna lawang atau pintu dengan temboknya. Pemirsa, di dalam pesanggerahan Among Karsa Sagotra juga dibangun sebuah monumen. Monumen adalah sebuah bangunan yang kemudian diberikan sebuah nama, Monumen Sang Hyang Wiji atau Maha Esa. Monumen ini dibangun sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada para leluhur yang membangun pertama kali dari pesanggerahan Among Karsa Sagotra ini. Di dalam Monumen Sang Hyang Wiji ada 5 pilar utama yang bentuknya sangat simetris sekali, sementara yang menjadi patokan utama adalah yang di tengah. Ini menunjukkan bahwa kelima pilar itu adalah sebagai simbol rukun Islam ada 5. Namun juga bisa diartikan bahwa ada keseimbangan antara kiri dan kanan dalam bangunan monumen ini, sekaligus memberikan kesan kepada kita bahwa ada keseimbangan hidup antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat sebagai pilar utama yang berada di tengah-tengah. Pemirsa yang budiman, di dalam bagian dari pesanggerahan ini pun ada yang disebut dengan pelataran Santiko Bawono. Santiko Bawono ini maknanya kekuatan dunia. Ini menggambarkan suatu saat manusia akan dikumpulkan dalam sebuah pelataran yang sangat luas sekali, yang akan mempertanggungjawabkan tentang perbuatan-perbuatannya yang ada di dunia semasa dia hidup. Alasan diberikan nama Santiko Bawono karena memang di dalam hidup itu ada yang namanya kekuatan dunia, yang menyebabkan manusia itu terkadang-kadang lupa tentang hakikat dia hidup di dunia dan hakikat dia akan hidup di akhirat. Itulah pemirsa bagian-bagian utama yang ada di pesanggerahan Among Karsa Sagotra. Lalu ada juga bagian yang lain adalah sebuah tugu yang berwarna hitam yang berada di tengah-tengah bangunan rumah. Nah, bangunan itu disebut sebagai Tugu Kolosebo. Maknanya Tugu Kolosebo itu adalah tugu petunjuk waktu.
Karena waktu ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting, sampai di dalam kitab suci itu disebut sebagai wal asri, demi waktu. Harapannya di dalam tubuh itu nanti manusia akan mendapatkan sesuatu hal yang sangat berharga dalam perjalanan hidupnya. Lalu di samping tubuh tersebut ada namanya gapura. Gapura satu itu yang mempunyai kuncup mahkota warna merah disebut sebagai gapura amurba dumadi atau tanpa kawitan. Sebenarnya tugu itu mencempirkan dan menggambarkan bahwa tentang keesaan tentang Tuhan Allah Subhanahu wa taala, hanya tanpa kawitan. Makanya disebut sebagai gapura amurba dumadi. Harapannya kita setelah melewati Tugu Kolosebo sebagai petunjuk waktu akan menemukan sejatinya tentang keesaan Tuhan kita. Pemirsa, di dalam pesanggrahan itu pun juga dibangun sebuah taman mini untuk memberikan kesan keindahan sendiri. Tetapi taman mini ini juga mempunyai arti yang sangat signifikan secara filosofi. Taman yang ada di dalam video ini disebut dengan Taman Sasono Amoroloyo. Makna dari Sasono Amoroloyo itu adalah singgasana surga. Kalau kita runtut dari awal sampai akhir ini, diharapkan manusia nanti akan mendapatkan Sasono Amoroloyo. Tetapi harus melalui sebuah margi pusaka kalimasada. Artinya harus melalui jalan pusaka kalimat syahadat. Pesanggrahan Amongkarsa Sagotra ini dibangun berdasarkan sebuah filosofi kehidupan agar kita ketika memasuki di dalam pesanggrahan ini, kita bisa mawas diri dan bisa menghitung-hitung diri kita. Siapa kita, berada di mana, dan mau apa. Mudah-mudahan tampilan bangunan pesanggrahan Amongkarsa Sagotra ini bukanlah hanya sekedar bangunan, namun juga merupakan sebuah pengingat bagi kita. Saya berharap mudah-mudahan bangunan dari pesanggrahan Amongkarsa Sagotra ini bisa dilanjutkan oleh anak cucu keturunan saya nanti, yang akan bisa menyempurnakan dari sebuah bangunan ini sebagai pengingat kita di dalam keluarga harus saling menjaga. Tujuannya yaitu jelas, yaitu mendapatkan Taman Sasono Amoroloyo. Pemirsa, di pesanggrahan Amongkarsa Sagotra juga dilengkapi dengan ornamen-ornamen yang lainnya. Di antaranya adalah ada warna batu hitam dan putih. Itu menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai dua sisi, baik sisi kejahatan dan sisi kebaikan. Dan batu warna putih hitam itu walaupun itu dicampur, dia akan tetap menjadi jati dirinya. Warna putih tetaplah putih, warna hitam tetaplah hitam, dan tidak akan saling mempengaruhi. Begitulah nanti ketika kita ada di pelataran Santiko Bawono, maka hitam dan putih itu pun akan dihitung dan dipertanggungjawabkan. Demikian pemirsa, mudah-mudahan keterangan sekaligus informasi ini menjadi bagian ilmu dari kita, menjadi literasi bagi kita.